Yan, hasil tes sudah keluar. Kami menemukan tumor di dalam otak ibu Anda. Dilihat dari hasil CT scan. Ini adalah tumor otak ganas stadium akhir. Tidak mungkin, dokter. 2 hari yang lalu dia baik-baik saja dan dia hanya tidak ingat beberapa hal. Gejala tumor ganas bervariasi pada setiap orang tapi begitu muncul, bisa mengancam nyawa pasien kapan saja. Dokter, kapan operasi bisa dilakukan secepatnya? Biaya tidak perlu dikhawatirkan. Kami bisa menanggungnya. Lokasi tumornya sangat tidak menguntungkan. Terlalu dekat dengan pembuluh darah utama. Jika dipaksa dioperasi, bisa menyebabkan pembuluh darah pecah dan perdarahan hebat. Ditambah usia pasien yang sudah tua, kondisi kesehatannya juga tidak pernah baik. Anestesi umum pun berisiko besar. Saya hanya ingin tahu, berapa lama ibu saya masih punya waktu? Kenapa kamu datang? Siaen, aku punya hal penting untuk diberitahukan padanya. Kondisi Bibi Fang sekarang sangat buruk. Yang terpenting sekarang adalah nyawa Bibi Fang. Hal lain tidak penting. Shen Hou, bisakah kamu mempercayaiku? Hal ini tidak hanya penting bagi Siaen, tapi mungkin lebih penting lagi bagi Bibi Fang. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena selama lebih dari setahun ini, aku yang merawat Bibi Fang di panti jompo. Kamu selalu datang malam kan? Aku bilang ya, aku melakukan ini agar tidak menimbulkan masalah lagi. Kalau kamu masih tidak percaya, telepon saja panti jompo sekarang. Pasien Alzheimer terkadang tiba-tiba bisa sadar kembali. Cheng Ziwan, pernahkah kamu berpikir kalau Bibi Fang sadar kembali? Dan melihatmu Tian, bagaimana reaksinya? Pernahkah kamu memikirkannya? Aku tahu semua yang kamu katakan, makanya setiap kali hanya saat Bibi Fang memanggilku, aku akan merawatnya. Tian, di waktu lain, aku hanya mengawasi dari jauh. Kamu datang ada apa? Siaen. Ini. Di mana ditemukan? Ditemukan di dalam mobil itu. Pada saat itu, ayahmu sepertinya mengatakan sesuatu. Serahkan ini kepada King Fang. Saat itu aku sangat panik. Jadi jatuh di dalam mobil, baru sekarang aku menyadarinya. Terima kasih. Apa-apa? Kondisi pasien tidak baik, perlu segera diresusitasi. Mohon keluarga menunggu di luar. Bagaimana, Dok? Kondisi pasien untuk sementara stabil, tapi masih sangat tidak optimis sekarang. Pasien berdiri di ujung kehidupan. Jika dia masih memiliki penyesalan atau keinginan yang belum terpenuhi, kalian berusahalah untuk memenuhinya.
Mama. Aku bukan mamamu. Kami berdua sudah tidak ada hubungannya lagi. Pergi. Aku mau pergi kemana? Aku tidak pergi lagi, jangan usir aku. Kamu lihat aku sekarang seperti ini. Masih ada tenaga untuk mengurusmu. Sudah tidak bisa mengusir lagi. Mama, aku tahu tadinya aku yang salah. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Langsung pergi begitu saja. Aku tahu sekarang aku tidak punya hak meminta maafmu. Sudah tidak usah bicara lagi. Mama. Sekarang apa yang aku katakan tidak penting. Asalkan kamu ingat aku saja. Kalau tidak mau bicara ya sudah. Mama. Di mana ditemukan? Bukan aku yang menemukan. Mamaku ingin bertemu kamu. Si Qiang bilang apa lagi padamu? Paman bilang padaku. Pinggangmu ada cedera. Saat hujan sakitnya sangat parah. Harus menyiapkan obat sebelumnya. Dan harus ada orang yang mengingatkanmu. Tubuhmu dingin. Ingat sering-sering merendam kaki dengan air hangat. Kalau tidak, saat tidur malam, bolak-balik susah tidur. Lagi pula, Om juga menyuruhku bilang ke kamu, kalau ketemu orang yang baik, menikahlah. Jangan bertahan sendiri. Selama ini, aku selalu kira dia pergi sendirian. Berkali-kali aku mimpiin dia. Mimpi dia sendirian, mimpi dia tergeletak sendirian di jalan. Penuh darah. Aku pengen mendekat. Tapi gak bisa. Itu halangan di hatiku. Makasih. Makasih udah nemenin dia. Om akhirnya pergi sambil pegang tanganku. Sekarang udah baik. Aku bisa nemenin kamu.
Aku nemenin papa. Gak nyangka tante akhirnya mau ketemu Cheng Xiuan sendiri. Dia ingat semuanya. Termasuk ini. Gimana Cheng Xiuan merawat dia. Dia juga ingat. Dia cuma gak bisa lewatin halangan di hatinya. Papa udah pergi 8 tahun. 8 tahun ini aku dan mama udah bayangin berkali-kali. Gimana dia sendirian di jalanan yang dingin itu pergi? Apa dia kesakitan? Kadang makin dipikirin makin sakit, makin dipikirin makin gak berdaya. Tapi sekarang kita juga tahu. Dia gak sendirian. Pergi di jalanan yang dingin itu. Dia masih ninggalin harapan buat kita. Mama. Akhirnya lega. Kamu gimana? Kamu lega gak? Kedepannya mau gimana? Mau gimana-gimana? Masalah kamu sama Shen Hou Cheng Xiuan. Gimana mau selesain? Cincin di tanganmu ini doa terbaik tante buat kamu. Aku yakin tante pasti berharap kamu bisa kayak dia dulu. Menemukan tempat yang baik untuk pulang. Tuan Yan? Nyonya Yan? Selama bertahun-tahun ini, hal ini selalu membebani hatiku. Aku selalu memilih untuk menghindari semua ini. Aku bahkan membohongi diriku sendiri, berusaha meyakinkan diri. Ini hanya sebuah kecelakaan. Bukan tanggung jawabku. Tapi hati nuraniku tidak pernah membiarkanku tenang. Semua ini karena aku terlalu egois dulu. Sehingga menimbulkan akibat buruk ini. Sungguh, maafkan aku. Seharusnya aku datang meminta maaf lebih awal. Permintaan maaf ini terlambat 8 tahun. Maafkan aku. Jika kalian bisa melihat dari alam baka. Mohon maafkan aku. Terutama maafkan aku. Untuk semua luka yang kuterima selama bertahun-tahun ini terhadap kedua anak kalian. Hukum saja aku. Beberapa waktu lalu aku menulis surat pengaduan kepada Dinas Pendidikan dan sedang membantu penyelidikan. Apapun hukuman yang akan kuterima, itu adalah konsekuensi yang pantas. Semua ini karena keputusan kami dulu. Sekejap pikiran yang merusak keluargamu. Semoga penyesalan yang terlambat ini bisa membuat hatimu merasa lebih baik.
Xiao Xiao, hari ini adalah 7 hari pertama Tante Fang. Ayah dan ibuku bilang mereka juga ingin datang melihat Tante Fang dan Paman. Yan Xian, maafkan aku. Apa rencana ke depan? Ke Amerika. Apakah akan kembali lagi? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku sudah pulang berkali-kali. Selalu pulang untuk melihat ibuku. Terutama saat tahun baru. Cuma pengen keluarga berkumpul lagi. Sekarang mama juga udah pergi. Aku balik ke sini juga udah nggak ada artinya lagi. Kamu tahu nggak 3 tahun ini? Aku belajar pelajaran yang sangat penting, yaitu untuk selalu melihat ke depan. Aku udah nggak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Satu-satunya yang aku punya adalah besok. Xiao Xiao, kamu masih punya aku. Aku mau merawat kamu, gak mau kamu sendirian. Apa karena seseorang? Bukan karena siapa-siapa. Aku cuma perlu kasih diri sendiri kesempatan kedua. Kamu juga perlu kasih diri sendiri kesempatan kedua. Xiao Xiao, kamu tahu nggak? Selama 3 tahun kamu pergi. Awalnya aku nyari kamu kayak orang gila. Tapi nggak ada yang kasih tahu aku kamu ada di mana. Terus aku sadar. Jarak antara kita berdua benar-benar besar. Aku terus berusaha mengejar langkahmu. Berharap di hari kita bertemu lagi, kamu bisa lihat aku bukan lagi anak kecil yang egois dan sembrono Shenhou. Tapi aku yang sekarang sudah dewasa dan pengertian dan bisa memahami. Aku nunggu 3 tahun, akhirnya kamu balik. Sampai aku ketemu kamu, lihat kamu di saat itu. Aku yakin banget kamu masih itu. Cinta harusnya indah. Nggak harus berat kan? Tapi kita saling kasih beban. Lebih banyak daripada kebahagiaan. Kita juga udah lihat masa-masa tersulit masing-masing. Dan pernah berpelukan erat di tengah badai. Mungkin antara kita udah bukan cinta lagi. Terus apa? Orang yang paling penting dalam hidup masing-masing. Aku pernah kabur dari sini, tanpa peduli apapun. Mau cari jawaban dari takdir ini. Tapi waktu data perusahaanmu muncul di depan mataku. Di saat itu aku ngerti. Kita berdua ini orang yang gak bersalah. Hanya saja kita terus didorong oleh takdir sampai ke sini. Kita tidak punya pilihan tidak berdaya. Kita bahkan belum sempat memilih, sudah diaturkan akhirnya. Aku bahkan di tengah badai ini, seperti apa diriku, belum sempat melihat dengan jelas. Dan sekarang badai baru saja berlalu. Langit juga baru cerah. Jadi kita harus saling mengenal kembali, mengenal diri sendiri lalu membuat pilihan kedua. Dan kali ini bukan takdir yang mengatur. Kita harus dengan tulus memilih masa depan. Xiao Xiao, kamu tahu tidak?
Waktu telah memberiku jawaban. Itu juga akan memberimu jawaban. Apapun pilihanmu nanti. Aku harap mulai dari sekarang. Kamu benar-benar hidup untuk dirimu sendiri. Dulu aku selalu merasa besok adalah kiamat, tapi sekarang setiap saat aku menantikan kedatangan besok. Aku percaya masa depan semuanya akan baik-baik saja. Orang tuamu masih menunggumu, aku pergi dulu. Xiao Xiao. Aku selalu ada. Roman Roland pernah berkata, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang benar-benar bebas. Bahkan hukum yang mengatur segalanya juga tidak bebas. Mungkin hanya kematian yang bisa membebaskan segalanya. Di depan pintu kematian, tidak peduli asal-usul mereka, latar belakang, tidak peduli perselisihan mereka. Mereka hanya bisa duduk setara di kursi, dengan tenang menunggu. Tidak ada yang bisa menggunakan koneksi untuk menghindari kematian. Tidak ada yang bisa menyimpan rahasia, menunda kematian. Semuanya kembali ke satu pertanyaan sederhana namun mendalam. Hidup atau mati? Apa yang bisa didapatkan dengan hidup? Apa yang akan hilang dengan mati? Mungkin hanya di depan pintu kematian. Saat orang menyadari bahwa kematian Kingzi begitu dekat, Yan Liuyan, dan kematian begitu setara, manusia baru bisa berpikir dengan tenang. Apa yang paling penting? Apa yang selalu kita ingat? Benarkah itu begitu penting? Bos Cheng, Anda sudah kembali. Halo Bos Cheng. Sudah lama tidak bertemu Bos Cheng. Akhirnya berpakaian seperti orang kerja ya. Lanjutkan kerja Anda. Bos Cheng, sudah lama tidak bertemu. Halo Bos Cheng, sudah lama tidak bertemu. Apakah Bos Kiao ada? Ya, apakah kamu tidak menyadari? Bos Cheng kali ini kembali. Sepertinya berbeda dengan sebelumnya. Lebih tampan, seluruh dirinya seperti baru. Seperti memulai kembali. Memulai kemana? Ke Amerika mencari Cindy. Kalau begitu Bos Kiao pasti tidak senang. Apa yang tidak disukai Bos Kiao? Dayang, Apa yang terjadi? ada apa? Pagi halo Bos Kiao, pagi halo Bos Kiao, halo Bos Kiao. Mengapa kamu tidak datang lebih awal, sudah kembali? Begitu saja pergi. Selama ini saya juga tidak pernah libur. Bagaimana saya buatkan surat izin untukmu? Wah wah wah. Tidak berani perusahaan ini milik Anda. Anda bisa istirahat selama yang Anda mau kalau suatu hari perusahaan ini bangkrut. Bukan saya yang akan menangis di balik selimut. Seharusnya Anda. Baik, melihat kondisi Anda baik. Saya juga bisa tenang. Saya sudah memutuskan setelah saya selesai liburan. Giliran Anda bisa dengan alasan yang tepat. Pergi ke Amerika mencari Cindy. Bercanda, saya yang mencari dia. Seharusnya dia yang kembali mencari saya.
Masih tidak bisa melupakan. Saya ingin menyimpan kenangan tidak boleh sudah cukup. Saya benar-benar tidak mengerti. Anda bilang Ibu Yan Xiaen. Sudah memaafkan Anda bukan lalu apa lagi? Tidak berani menghadapi aku bilang kamu sedang membicarakan orang lain. Saat membahas masalah perasaan bisakah kamu tidak terlalu santai? Coba pikirkan dirimu sendiri dulu. Barusan Sin mengirimiku sebuah video. Kasih ke aku. Baru-baru ini, sebuah video tentang cinta yang berpelukan di pesawat yang hampir kecelakaan. Berpelukan cinta yang Bernie Mangerbanken Sigelanya. Berpelukan. Sepasang muda-mudi di dalamnya ini, Yan Xiaen dan Zheng Mereka Houkan awalnya tidak duduk bersama. Tetapi saat mengira hidup mereka akan berakhir. Pada saat-saat terakhir, berani melintasi kerumunan berpelukan tanpa mempedulikan apapun. Berpelukan tanpa mempedulikan apapun. Berpelukan tanpa mempedulikan apapun. Jika kamu juga memiliki seseorang yang diam-diam kamu sukai, haruskah kamu seperti mereka berani mengumpulkan keberanianmu jika kamu tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, maka kirimkan video ini kepadanya. Jika tidak berani mengungkapkan perasaan, Mengapa Cindy mengirimnya padamu? Jangan terlalu banyak berpikir. Dia hanya tidak ingin seperti dirinya dulu. Berjuang dalam cinta yang tidak berujung. Pada akhirnya tidak baik untuk siapapun. Pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan adalah, mengapa Cindy tidak mengirim video ini padamu? Dia mau kirim atau tidak? Aku tidak nyaman duduk di kursimu. mereka awalnya tidak duduk bersama, tetapi saat mengira hidup mereka akan berakhir. Pada saat-saat terakhir, berani melintasi kerumunan berpelukan erat. Tidak disangka-sangka sebuah kepanikan palsu malah mempertemukan jodoh. Jika kamu juga memiliki seseorang yang diam-diam kamu sukai, haruskah kamu seperti mereka? Berani mengumpulkan keberanianmu. Jika kamu tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, maka kirimkan video ini kepadanya. Aku datang mengambil minumanku. Masuk dulu. Ayo. Kenapa kamu masih begitu berat? Maaf, Tidak apa-apa. berapa banyak kamu minum? Barusan kamu bilang kamu datang untuk apa? Aku datang mengambil minuman. Minuman. Minuman apa? Jangan-jangan kamu minum minumanku. Sudah kuduga kamu tidak akan berani. Minum sekarang. minum sekarang ping 199. Buka. APA. Tunggu sebentar. Kalau mau minum boleh. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kamu pulang kali ini. Apa karena tidak tega meninggalkanku? Apa karena tidak tega meninggalkan botol minuman ini?
Sebenarnya, aku tidak tega. Minuman. Kamu yakin? Kamu kepanasan. Aku kedinginan. Apa yang akan kukatakan ini penting. Dengarkan baik-baik. 3 tahun lalu, kamu bilang tidak ingin melihatku. Aku sudah melakukannya. Tapi hari ini kamu yang pulang sendiri. Kalau sudah pulang jangan pergi lagi. Jangan tinggalkan aku lagi. Mengerti? Ayo. Kalian berdua kok tiba-tiba bersama? Hentikan. Aku dan dia cuma teman biasa. Ya. Teman sekamar biasa. Kamu tidak suka. Aku bisa pindah. Tidak masalah, aku tidak menghalangi. Untungnya aku punya rumah dan mobil. Untuk berjaga-jaga kalau pria main seperti ini. Tidak sampai segitunya. Dia suka berlebihan. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke Amerika? Jangan bercanda. Kalau begitu aku pulang sendiri. Sudah jangan bercanda, ada yang lihat. Dengar. Sian. Aku masih ingin membantu Cheng Siwan. Ngomong aja sebenarnya dia. Urusan cinta mereka ngapain kamu ikut campur? Bukan kamu bilang gitu, kayaknya kamu juga ikut campur. Video itu bukan kamu yang kirim. Sian itu sahabatku, aku ikut campur. Tentu saja demi kebaikan Sian. Bukan Cheng Siwan itu, temanku juga, aku juga demi kebaikannya. Kita berdua. Udah gak bener ya, oke. Jangan berantem karena urusanku. Ini urusanku sendiri. Aku yang akan putuskan sendiri. Oke. Lan Fang, terima kasih. Kamu mau pergi kemana? Perlu aku kasih tahu? Gak bilang juga gak apa-apa. Kita minum aja 1 gelas. Selama setahun lebih ini terima kasih sudah merawat Tante Fang. Kamu sebelumnya ngomong. Kayaknya gak sebagus hari ini. Dulu kita lawan. Sekarang aku sudah keluar. Maksudnya apa kamu sama Sian? Sebenarnya malam itu, aku lihat kalian berdua pelukan itu. Aku seharusnya sudah paham. Ternyata malam itu kamu juga ada. Aku bilang Shen Hou. Sebenarnya aku gak mau kasih tahu kamu. Tapi itu cuma pelukan persahabatan. Sekarang aku balikin kata-kata itu ke kamu. Justru pelukan kalian di pesawat.
yang bikin aku lega. Hari ini ulang tahun teman baikku William. Aku di sini mau nyanyiin satu lagu buat dia. Juga mau kasih lagu ini ke yang hadir di sini. 2 orang kenalanku. Pertemuan itu sudah ditakdirkan. Cinta itu kebetulan. Pilihan itu milik kita sendiri. Kenangan ke kiri atau ke kanan. Berkaitan dengan apakah aku harus lanjut. Bahagia nggak? 100 lagu cinta dinyanyiin tapi gak bahagia. Tapi kamu nyanyiinnya manis banget. Kamu datang ke planet setengah hangatku. Pelan-pelan dingin, pelan-pelan hangat. Luka sedang sembuh. Kamu menggunakan kelopak bunga merangkai deretan mimpi untukku. Membuatku percaya. Mimpi tak lagi berlawanan. Cinta menutupi luka dengan satu tangan. Tak terasa sakit lagi. Semakin gersang di hati. Saat ini semakin jernih. Seratus lagu cinta bernyanyi tentang ketidakbahagiaan. Namun kamu menyenandungkannya begitu manis. Kamu datang ke planet setengah hangatku. Perlahan melepaskan panas, lalu perlahan memanas kembali, luka sembuh. Kamu menggunakan kelopak bunga merangkai deretan mimpi untukku. Membuatku percaya mimpi tak lagi berlawanan. Cinta menutupi luka dengan satu tangan. Tak terasa sakit lagi. Semakin gersang di hati, saat ini semakin jernih. Takdir menggunakan duri, merangkai kamu dan aku. Membuat setiap pelukan terasa begitu kejam hingga tak bisa dilepaskan. Pemuda yang dibayar dengan harga-harga diri. Sudah cukup sesuai harapan. Pernah mengalami perpisahan mati, tak bisa kehilanganmu lagi. Mencari kebebasan, mencari kenyamanan, mencari hasil dari sebuah kekeraskepalaan. Berpisah sudah cukup. Tapi kita sejak awal telah saling memberikan. Belenggu pada satu sama lain. Takdir menggunakan duri merangkai kamu dan aku. Membuat setiap pelukan terasa begitu kejam hingga tak bisa dilepaskan. Pemuda yang dibayar dengan harga-harga diri. Sudah cukup sesuai harapan. Pernah mengalami perpisahan mati, tak bisa kehilanganmu lagi. Akan berlalu. Teman Wei Tong.
Pengemudi ini hari ini, secara resmi kuserahkan padamu. Jika perlu dirawat-rawatlah, jika perlu diisi bensin, isi bensin. Jika ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah untukku. Tapi satu hal tidak boleh ada ban serep. Langsung nyalain aja. Sampai mobilnya nggak bisa jalan lagi. Jadi mobil antik. Cuma bisa buat koleksi doang. Semoga kalian berdua saling menghargai satu sama lain. Tenang Pak, aku ngerti kok. Nggak apa-apa kalau rugi dikit. Cium dong, cium. Ayo. Selamat ya, selamat. Selamat menikah, ayo. Selamat menikah. Di antara terang dan gelap. Di antara dingin dan hangatnya waktu yang berlalu perlahan. Nggak ada kebahagiaan yang 100%, nggak ada juga kesedihan yang 100%. Selalu ada kebahagiaan. Ada juga kesedihan, ada tawa. Ada juga air mata. Nggak peduli awalnya gimana, nggak peduli akhirnya gimana. Ketemu kamu udah jadi hal terindah dalam hidup ini. Selesai.